Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Halo para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Pemirsa, masih ingat kasus kejahatan seksual yang sangat besar di Bandung, di mana sudah sampai kepada proses persidangan dan dalam tuntutan jaksa disebutkan ada 13 wanita korban pencabulan pemerkosaan dari seorang pemilik sekolah, dan dari 13 murid wanita yang sebagian di bawah umur telah lahir anak 9 orang. Bahkan diduga korban keseluruhannya ada 21 wanita korban pencabulan dan atau pemerkosaan. Namun, jaksa menuntutnya dengan hukuman yang sangat berat, yaitu hukuman mati dan kebiri. Akan tetapi terjadi pro dan kontra di masyarakat, baik aparat penegak hukum maupun para ahli. Ada yang mengatakan hukuman mati tidak cocok di Indonesia, ada yang berpendapat lain. Inilah Hot Room. Hukum berat predator seksual. Inilah babak baru yang harus dihadapi Heri Wirawan, pemerkosa 13 santriwati di Bandung. Dalam sidang yang berlangsung secara tertutup, jaksa menuntut hukuman berlapis bagi Heri. Mulai dari hukuman mati, hukuman kebiri, hingga mencabut seluruh izin operasional yayasan si Heri. Luar biasa! Luar biasa! Mr. Iur salut sama jaksa penuntut umum yang berani memberi tuntutan berat. Tapi kenapa masih banyak yang menolak pelaku dihukum mati dan dihukum kebiri? Kalau mengatasnamakan hak asasi manusia, pelaku itu justru sudah lebih dulu melanggar hak asasi manusia dengan merusak fisik, psikis, bahkan masa depan para korban. Ayolah, ayo, tegakkanlah keadilan seadil-adilnya. Buat para predator seksual itu semua jera, sehingga kasus kekerasan seksual tidak lagi terulang di negeri ini. Pemirsa, malam ini telah hadir para narasumber untuk membahas kasus ini di Hot Room. Yang pertama, Ibu Livia Istania Iskandar, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Selamat malam, Bu. Yang kedua, Bapak Suparji Ahmad, Pakar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat malam, Bang. Bapak. Selamat malam. Yang ketiga, Ibu Amelia Anggraini, Ketua DPP Bidang Perempuan dan Anak Partai Nasdem. Selamat malam, Bang Hotman. Selamat malam, Bu. Di sebelah kiri saya, Bapak Reza Indragiri Amriel, Ahli Psikologi Forensik. Malam, Bang. Terima kasih. Yang terakhir, Ibu Maidina Rahmawati, Peneliti Institute for Criminal Justice Reform, ICJR. Malam, Bang. Selamat malam, Bu. Selanjutnya kita akan menonton dulu video pengantar tuntutan jaksa dalam kasus Heri ini. Tidak ada ampun bagi Heri Wirawan, terdakwa kasus pemerkosa 13 santriwati yang sudah ditahan sejak 1 Juni 2021 lalu. Kini babak baru menanti Heri, tuntutan berlapis dan tidak main-main dijatuhkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Asep Nana Mulyana, karena menurutnya tindakan Heri sudah masuk dalam kategori kejahatan luar biasa. Kami pertama menuntut terdakwa dengan hukuman mati. Satu ya.
sebagai bukti, sebagai komitmen kami untuk memberikan efek jera pada pelaku atau pada pihak-pihak lain yang akan melakukan kejahatannya. Kedua, ya, kami juga menjatuhkan atau meminta pada hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan, ya, berupa pengumuman identitas, ya, agar tidak dapat disebarkan, ya, melalui pengumuman hakim, dan hukuman tambahan berupa tindakan kebiri kimia. Ya. Ketiga, teman-teman sekalian, ya, kami juga meminta pada hakim untuk menjatuhkan pidana denda sebesar 500 juta rupiah, subsidiar selama 1 tahun kurungan, dan kemudian mewajibkan pada terdakwa untuk membayar restitusi pada anak korban yang total keseluruhan sebesar 331.527.186 rupiah. Nah, ini yang menarik ya teman-teman sekalian. Kelima, kami juga meminta pada hakim untuk membekukan, mencabut, dan membubarkan Yayasan Yatim Piatu Manur Huda, kemudian Parakan Saat, ya, kemudian Madani Boarding School, Pondok Pesantren Tafiz Madani, Yayasan Manur Huda Komplek Bagasatwa, ya, dan kemudian merampas harta kekayaan aset terdakwa, baik berupa tanah dan bangunan, pondok pesantren, ya, dan aset kekayaan terdakwa lainnya, baik yang sudah disita maupun yang belum disita, untuk dilelang, ya, dan hasilnya serahkan pada negara, SEKU pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ya. Yang selanjutnya digunakan untuk biaya sekolah anak-anak plus bayi-bayinya dan kehidupan kelangsungan hidup daripada mereka. Pak Suparji, ahli hukum pidana. Setahu saya di KUH pidana maupun di Undang-Undang Perlindungan Anak, kita sama-sama ahli hukum, pemerkosaan itu tidak ada hukuman mati hanya kalau korbannya meninggal ataupun gangguan jiwa. Itu satu. Yang kedua, tadi ada hukuman tambahan kebiri. Iya. Kalau sudah dihukum mati, apanya yang dikebiri? Kan sudah mati semuanya. Bagaimana tanggapan Bapak atas tuntutan jaksa ini? Ya, pertama bahwa sanksi hukuman mati secara jelas ada di pasal 81 ayat 5 Undang-Undang 17 2016. Di mana jika korbannya itu mati, mengalami gangguan jiwa, mengalami gangguan fungsi reproduksi, ya, korbannya lebih banyak atau lebih dari satu, maka dapat dijatuhkan hukuman mati. Ada unsur korbannya banyak? Korbannya banyak, korban lebih dari satu. Itu jelas eksplisit di teks itu. Okay. Jadi, itu apa yang dilakukan oleh jaksa sudah benar. Dari segi hukum formal sudah benar? Sudah benar, dari hukum formal. Gitu. Okay. Kemudian yang kedua, pertanyaan bagaimana sudah dihukum mati, terus kemudian nanti akan dikebiri. Apanya yang dikebiri kalau sudah mati? Ini antisipasi, Bang. Seandainya nanti dia mengajukan upaya hukum, banding, kasasi, PK, sekiranya dianulir ancaman hukuman matinya, ya, misalnya menjadi 15 tahun, menjadi 20 tahun, maka masih dikenakan sanksi hukuman kebiri. Oh, ini untuk jaga-jaga. Untuk jaga-jaga gitu. Jaga-jaga. Karena kalau sudah mati memang tidak mungkin dikebiri lagi. Benar itu. Karena kebiri itu dilaksanakan setelah pidana pokok itu selesai dijalani. Benar. Jadi dalam hal ini menurut saya apa yang dilakukan oleh jaksa sudah baik dan benar secara komprehensif, di mana memiliki fungsi menjerakan, mengedukasi, pada sisi lain juga memulihkan atau memperhatikan nasib korban. Apakah ini pertama kasus pemerkosaan diancam hukuman mati? Dalam konteks ini tidak sekedar bisa dikualifikasi sebagai pemerkosaan, tapi adalah tindak pidana persetubuhan. Jadi tindak pidana persetubuhan sama pemerkosaan bedanya apa? Nah, dalam konteks ini objeknya adalah anak-anak. Ya. Di dalam PP 70 2020 itu dikualifikasi. Kekerasan seksual itu ada dua, tindak pidana persetubuhan dan tindak pidana pencabulan. Ya. Di mana untuk tindak pidana persetubuhan, pidana tambahannya adalah kebiri dengan zat kimia. Kalau sedangkan tindak pidana pencabulan, nanti pidana tambahannya berupa alat pendeteksi elektronik dari itu. Jadi dalam hal ini adalah hal spesialis bahwa korbannya adalah anak, maka harus ada sebuah upaya-upaya yang sungguh-sungguh, upaya yang luar biasa, dan ini termasuk kejahatan yang sangat serius. Bapak pribadi setuju hukuman mati? Saya sangat setuju. Terima kasih. Ya. Kepada Ibu Maidina, apa komentar Ibu atas tuntutan hukuman mati ini? Apa Anda sependapat?
Kalau dari kami gitu ya, dari Institute for Criminal Justice Reform, kami kurang sependapat gitu ya. Tidak sependapat. Karena kalau kita lihat konstruksinya kan ada 3 hukuman yang dimasukkan ada 3 hukuman dimasukkan dalam tuntutannya. Yang pertama soal pidana mati, lalu ada pidana tambahan pidana kebiri, lalu kemudian juga ada berkaitan dengan restitusi. Nah, yang pertama adalah soal pidana mati. Kalau kami memang menolak pidana mati gitu. Alasannya? Karena dia bertentangan dengan hak asasi manusia, bertentangan dengan hak asasi manusia, dan juga akan ada implikasi masalah ke depannya ketika kita menerapkan pidana mati. Kalau pelaku melanggar hak asasi manusia, tapi haknya hak asasinya nggak boleh dilanggar. Iya, karena kan kita akhirnya bisa melihat gitu, kalau konstruksinya terkait dengan pidana mati, maka itu ada perdebatan. Banyak negara yang sudah menghapuskan pidana mati, karena dia akan memberikan loophole dalam si sistem hukumnya di Indonesia sendiri, dan saat ini pun kita juga punya masalah gitu ya. Maksud saya terkait pelaku dengan ini kan melanggar HAM. Ya. Kenapa HAM-nya nggak boleh dilanggar gitu loh? HAM-nya si pelaku, karena dia sudah melanggar HAM banyak orang. Karena kalau kita lihat dalam diskursus pidana mati kenapa ditolak, salah satunya adalah soal negara tidak bisa memaksimalkan kebijakannya. Kalau saya pandangan saya pribadi gitu ya, bahwa pidana mati itu pidana yang sifatnya sangat akhirnya jalan pintas. Banyak cara lain yang kita bisa lakukan terhadap dia. Misalnya dia terkait dengan peran dia sebagai pemilik pondok pesantren, punya kuasa. Kenapa kita tidak fokuskan pertanggungjawaban dia kepada yang bisa diselaraskan dengan pemulihan hak korban. Jadi negara masih harus mengeluarkan biaya untuk membiayai orang itu selama di penjara. Kalau kita lihat dalam diskursus yang lain, Bang, penerapan pidana mati pun akhirnya memerlukan biaya negara yang begitu besar. Dan dalam hal ini, di listrik sebentar mati? Itu kalau kita lihat di anggarannya kita nggak bisa. Kita ada aturannya berkaitan dengan penembakan. Nah, kalau Bang Hotman ngelihat di kacamata di peradilannya dalam prosesnya, pidana mati itu mengenakan biaya yang begitu besar. Jadi Ibu berpendapat pidana mati melanggar HAM dan kedua memakan biaya besar. Oke, kita akan kembali sesudah jeda berikut ini. Kata aku sih setuju ya, karena aku yang perempuan sendiri ngelihat kayak gitu sedih ya. Karena dia kan itu guru ngaji ibarat seperti itu ya, tapi dia tidak bisa mencontohkan ke santri-santrinya itu yang harusnya guru itu lakukan ke santri itu seperti apa gitu. Kalau bisa dihukum kebiri tapi seumur hidup. Tidak setuju. Karena kasihan korbannya, terus kalau mati dia tidak merasakan kayak kalau mati ya udah, kalau dihukum kan dia ngerasain tuh kayak sengsaranya. Terus ya korbannya kan banyak, bukan cuma satu ya, jadi kayak kurang adil aja. Kalau menurut saya sih setuju. Sangat-sangat setuju. Ya hukuman berat lah, kebiri kalau satu orang kebiri lah. Ini 12 orang ya harus hukuman mati sih kalau menurut saya. Cocoknya mungkin hukuman matinya antara ditembak atau dikebiri. Hukuman yang pas mungkin ya langsung tembak aja, mending sih kayak gitu. Kalau dari aku sih hukuman seumur hidup. Kalau hukuman ringan nanti pasti ada tambah-tambahan orang-orang seperti itu lagi. Titik jerahnya ya seumur hidup ya atau hukuman mati. Pemirsa, itulah tadi video pro dan kontra pendapat masyarakat atas tuntutan mati oleh jaksa. Sekarang kita akan bertanya kepada Ibu Amelia. Apakah Anda setuju dengan tuntutan jaksa tersebut? Dan apakah ada hukuman lain untuk mewakili kepentingan daripada korban? Ya. Sebetulnya hukuman mati ini bukan opsi utama ya, bukan opsi yang utama. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan hukuman seumur hidup begitu Bang Hotman ya. Jadi menurut saya penegakan hukum atas kasus-kasus kekerasan seksual itu problem utamanya itu bukan hukuman matinya, tetapi adalah soal paradigma hukumnya ya yang berperspektif pada korban. Anda tidak setuju hukuman mati atau gimana? Begini Bang Hotman, mayoritas negara di dunia sudah tidak lagi menggunakan hukuman mati. Ya. Jadi Ibu berpendapat tidak setuju hukuman mati? Yes or no? Saya tidak mau menjawab yes or no, tapi kalau ada hukuman lain sebagai opsi lain, bukan menjadi opsi utama hukuman mati tadi adalah hukuman seumur hidup. Tapi gitu. Negara kan rugi biaya dia seumur hidup di penjara. Sudah atau kebiri kimia. Kenapa? Atau kebiri kimia.
Kebiri kimia. Iya, dilihat lagi case by case. Kita tidak bisa melihat pada satu kasus saja. Kita lihat lagi indikatornya apa. Apakah korbannya banyak begitu, Bang Hotman. Dari segi kepentingan korban perlu nggak ada tuntutan lain? Ya betul, bahwa begini, yang saya ingin soroti adalah konsistensi penegakan hukum pada kasus-kasus kekerasan seksual ya. Di mana titik simpulnya sekali lagi bukan hukuman matinya, tetapi adalah hak-hak korban di mata hukum yang harus dibenahi secara konsisten begitu ya. Apa hak korban yang seharusnya dituntut? Ya, hak korban adalah seperti hak ganti rugi, kemudian hak pemulihan, kemudian hak hukum gitu ya. Itu yang harus diperjuangkan adalah hak hukum dan hak untuk mendapatkan keadilan. Hak ganti rugi kalau orangnya sudah dihukum seumur hidup, bagaimana dia bisa bayar? Ya, hak itu adalah sebuah resiko ya bagi pelaku, dan ini juga apabila hak-hak ini dipenuhi akan menjadi efek jera bagi pelaku kekerasan seksual. Kita ketahui bahwa angka kekerasan seksual di Indonesia ini luar biasa tinggi sekali, dan kita saat ini sedang masuk ke dalam satu fase darurat kekerasan seksual. Apakah Anda percaya bahwa pelaku-pelaku ini kan relatif bukan kelas menengah ekonomi yang menengah ke atas, tapi yang biasa-biasa. Sehingga kalau disita pun rumahnya seperti tadi tuntutan jaksa, tidak akan mencukupi ganti rugi kepada si korban. Ya, jadi saat ini di DPR sedang dibahas tentang rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang akan mengisi kekosongan hukum yang selama ini belum ada terhadap tindakan kekerasan seksual. Antara lain yang kosong apa? Antara lain itu adalah rehabilitasi terhadap pelaku. Jadi pelaku orang sudah pelaku masih direhabilitasi. Dan pelaku ini kan dalam arti quote and quote adalah mempunyai masalah psikis ya, mental yang harus juga mendapatkan rehabilitasi atau pembinaan. Negara rugi sudah dia merkosa orang, ini pertanyaannya menjebak buat saya. Jadi kalau saya tadi katakan mungkin ada opsi lain. Jadi sekali lagi bahwa hukuman mati itu bukan opsi utama. Jadi kita bisa memberikan opsi-opsi lain, mungkin diantaranya adalah kebiri kimia atau hukuman seumur hidup. Oke, terima kasih. Jadi Ibu lebih condong kepada opsi lain, antara lain dikebiri. Ya, Pak Reza, ahli forensik. Apakah Anda setuju kaitan antara perbuatan dengan hukuman mati tersebut dari segi psikologis? Kalau perdebatan tentang pro kontra hukuman mati itu menurut saya perdebatan klasik. Kenapa? Karena saya pribadi punya sikap definitif bahwa saya setuju hukuman mati. Karena? Karena banyak alasannya. Pertama, karena kita acap kali mengabaikan suara atau aspirasi dari para korban. Ya. Ada riset di negara-negara yang mempraktekkan victim impact statement bahwa korban ataupun keluarga korban diberikan ruang, diberikan kertas untuk bersuara terkait dengan apa hukuman yang sebaiknya ditimpakan kepada terdakwa. Kebanyakan jawabannya sama. Yaitu? Hukuman mati. Tapi untuk kasus-kasus ekstrim ya. Tapi ratusan negara di dunia sesuai dengan riset justru tidak setuju. Tidak jadi persoalan bahwa negara-negara yang kemudian menerapkan rezim atau filosofi penghukuman yang berbeda, silakan saja. Hari ini pun kalau kita bicara hitam di atas putih, filosofi penghukuman kita adalah filosofi reintegrasi yang terwakili oleh kata pemasyarakatan. Tapi pada saat yang sama, dari pasal-pasal di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak maupun dalam undang-undang yang lain, kita bisa baca bahwa warna atau filosofi retributif itu tetap berserak di sana-sini. Jadi saya sekali lagi Bang Hotman. Jadi secara psikologi, sesuai dengan bidang Bapak, inilah yang saya ingin katakan. Apakah hukuman mati itu membuat jera pelaku atau juga mencegah orang lain tidak berbuat hal yang sama? Hukuman itu memiliki efek jera dengan dua sifat. Pertama, efek jera langsung. Berarti bagi si pelaku. Nah, kalau pelaku sudah dihukum mati, tentu saja dia jera, tidak akan mengulangi perbuatannya. Itu sudah pasti kan ya. Nah, yang kedua adalah efek tidak langsung. Nah, efek tidak langsung ini akan bekerja kalau kemudian hukuman itu bekerja dengan memenuhi dengan dua unsur. Yaitu? Pertama, kecepatan dan keajegan. Nah, sekarang mari kita cek di Indonesia. Penjatuhan hukuman mati bagi predator seksual dilangsungkan secara cepat atau tidak? Tampaknya tidak. Karena hari ini yang bersangkutan divonis barangkali akan dieksekusi. Dan sampai hari ini setahu saya kalau Pak Suparji juga sependapat belum ada pelaku kejahatan seksual yang dihukuman mati. Kalau demikian adanya, maka persoalannya adalah pada aspek konsistensi. Bahwa antara predator satu dengan predator yang lain, diskrepansi atau kesenjangan hukumannya terlalu berbeda satu sama lain. Bicara efek psikologis Bang Hotman, menurut saya akan jauh kita berempati kalau kita bicara tentang efek hukuman mati bagi korban. Jadi bukan efek psikologis dari hukuman mati bagi si pelaku. Hukuman mati bagi korban apa? Tadi saya katakan. Kepuasan. Ada istilah dalam psikologi forensik yaitu keadilan therapeutic justice. Oke, justice bagi korban, keadilan bagi korban. Bahwa berjalannya proses hukum
Dan titik hilir dari sebuah proses hukum itu memberikan efek terapeutik, memberikan efek peneduhan, memberikan efek penenangan bagi batin korban maupun keluarga korban. Itulah alasan Bapak bahwa hukuman Salah mati itu satu tepat. alasannya itu. Ya. Saya setuju dengan pemberlakuan hukuman mati. Saya juga setuju dengan adanya pengenaan tindakan kebiri. Kenapa setuju tindakan kebiri? Karena bagi pelaku-pelaku yang tidak diganjar dengan hukuman mati, berarti kita kan dipaksa untuk membayangkan mereka suatu saat akan kembali ke tengah masyarakat. Nah, sebelum mereka kembali ke tengah masyarakat, maka memang mereka sepatutnya diberikan pengobatan dalam kurung tindakan kebiri. Di sini terjadi sebuah kesalahkaprahan besar pada masyarakat kita, termasuk pada para pembuat kebijakan, termasuk otoritas penegakan hukum sendiri. Pertanyaan saya, hukuman kebiri itu, Bang Hotman pun salah kaprah. Dia dikebiri bisa bertahan berapa lama? Oh, Kalau cuma dikebiri setahun, tahun kedua tergantung lagi. Tergantung jenis zat kimia apa yang dimasukkan ke dalam tubuh si pelaku. Ya. Tapi yang saya katakan, kita ini salah kaprah dengan menganggap bahwa hukuman kebiri itu sifatnya adalah melipat gandakan penderitaan. Sama sekali tidak. Kenapa? Silakan baca PP tentang kebiri. Ya. Di dalam PP tersebut, kebiri itu dikemas, didesain, dilaksanakan sedemikian rupa sebagai bentuk pengobatan bagi yang bersangkutan. Pengobatan bagi si pelaku. Agar libido seksualnya menjadi terkendali. Berarti sekali lagi kita bayangkan, bahwa kalau si pelaku ini libidonya sudah terkendali, maka suatu saat dia kembali ke tengah masyarakat, dia tidak akan menjadi ancaman bagi masyarakat, wabil khusus bagi anak-anak. Nah, dengan kata lain, menggandengkan hukuman mati, dibukanya identitas, keharusan membayar ganti rugi, itu memiliki benang merah yang sama. Tapi ketika kemudian ditambah dengan kebiri, menurut saya ini bertolak belakang betul. Karena kebiri, sekali lagi, filosofinya bukanlah filosofi retributif, melipat gandakan rasa sakit, bukan? Tapi kebiri di Indonesia ditegakkan dengan filosofi rehabilitasi yang berlanjut dengan reintegrasi. Sulit bagi saya membayangkan sesaat jaksa mengatakan, yang mulia, jatuhilah hukuman mati kepada terdakwa ini. Dibawa ke masyarakat. Tapi kemudian berubah pikirannya. Yang mulia, berikanlah pengobatan kepada orang ini agar suatu saat dia bisa kembali ke tengah masyarakat, kembali ke pelukan keluarganya. Berbaliknya 180 derajat pemikiran jaksa itulah yang sungguh-sungguh sulit saya pahami. Ringkasnya. Harusnya apa? Hukuman mati, Salah satu saja. Kembali lagi, sebetulnya jaksa ingin menganut filosofi yang mana? Filosofi retributifkah? Atau filosofi tapi kan Pak Suparji bilang tadi takutnya nanti di kasasi atau PK atau gerasi hukuman matinya dirubah jadi seumur hidup. Baik, kalau saya kan mengatakan begini, akan terkirim pesan bahwa seolah-olah jaksa penuntut umum pun tidak sepenuhnya yakin terhadap proses kerja yang mereka sudah mereka lakukan. Dengan segala hormat saya ya. Nah, jadi sekali lagi, dibutuhkan ketegasan dari jaksa penuntut umum, dari otoritas penegakan hukum kita. Predator seksual, kasus demi kasus, akan kita sikapi dengan seperti apa? Filosofi retributifkah? Ataukah kalau gitu, sudah poin aja. integrasi? Kasus di Bandung, Anda maunya apa? Hukuman mati dan kebiri atau hukuman mati? Bagi kasus Heri Wirawan, hukuman mati. Itu sikap saya. Oke, pemirsa. Kita istirahat dulu, akan kembali setelah headline berikut ini. Kembali lagi di Hot Room. Kita akan melihat video grafis kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh Heri ini. Video berikut ini. Mencuci otak para korban. Ya, mencuci otak, ya. Pernah perkosa sepupu saat istri sedang hamil. Terus mengintimidasi korban. 9 anak lahir dari para korban. Dan juga merayu korban dengan kata-kata manipulatif. Ya. Istrinya sendiri tahu perbuatan si suami. Ya. 9 anak lahir. Ini kejahatan terbesar ya Pak ya. 9 anak lahir. Oke, saya akan bertanya kepada Ibu Livia dari LPSK. Karena LPSK adalah yang instansi yang terlibat langsung menangani para korban. Boleh diceritakan bagaimana si pelaku ini mencuci otak dan juga kata-kata manipulatifnya. Apa pengakuan korban kepada LPSK? Apakah mereka ada kata-kata tadi dicuci otaknya, kemudian kata-kata manipulatif. Karena kalau pemerkosaan kan secara fisik dipaksa diperkosa. Tapi ini kan anak-anak Bang, ini kan anak-anak. Anak-anak itu kan sebenarnya. Yang saya tanya,
apa cerita para korban kepada LPSK? Itu saya tanya. Gimana cara manipulasi? Apakah dia sehebat Hotman merayu gitu loh? Oke, jadi kan ini kemudian anak-anak ini kan semuanya kan berusia di bawah 18 tahun. Ya. Jadi itu semua kemudian mereka itu pertama diajak untuk bersekolah di pesantren ini dengan iming-iming bahwa gratis. Pendidikan gratis dan kepada orang tua itu kan buat mereka yang kemudian sosial ekonominya menengah ke bawah begitu, itu kan juga sesuatu yang jadi kebanggaan. Ya, supaya mereka anak-anak mereka sekolah, jadi bisa membayangkan bagaimana anak-anak ini orang tua juga itu diajak supaya anak-anak ini gratis, padahal sebenarnya akhirnya tidak gratis. Oke, terus apa yang dijanjikan oleh si pelaku ini kepada korban akhirnya mau ditidurin? Ya itu kan ya ada pemaksaan dong Bang, pemaksaan dari sini dengan bujuk rayu, kalau misalnya itu nanti kamu disekolahkan dan sebagainya. Dan ini karena anak-anak itu ya tentu saja mereka ini ada masalah relasi kuasa juga Bang. Bayangkan kalau gurunya, ini kan gurunya, pemilik pesantren itu menyampaikan hal-hal tersebut. Ya tentu saja mereka kemudian ya sangat percayalah begitu kepada ini, dan relasi kuasanya itu yang menurut saya perlu menjadi satu highlight. Kenapa anak-anak ini kemudian menjadi percaya. Gimana sekarang nasib korban ini dan juga nasib anak yang dilahirkan? Nah itu yang harus kita pikirkan. Tapi udah pulang ke rumah orang tua masing-masing? Sudah, dan mereka sebagian besar sudah bersekolah. Kemudian yang kita harus pastikan bahwa mereka itu terus bersekolah. Dan itu masalah restitusi, di dalam penghitungan restitusi dari tim LPSK, kami juga memastikan bahwa hak untuk meneruskan pendidikan ini juga bisa dilaksanakan. Jadi tadi kita mendengar bahwa ada aset yang akan dilelang. Nah itu kalau bisa dipastikan dulu, itu semua kebutuhan anak-anak yang menjadi korban dan kemudian anak-anak yang dilahirkan akibat dari tindak pidana tersebut dapat terpenuhi dulu. Yang bayar siapa nanti? Nah itu dari aset itu, misalnya dari aset itu semuanya sebelum itu masuk ke negara, tadi kan disampaikan kepada, tadi kan Pak Kajati juga menyampaikan bahwa itu dilelang dan kemudian masuk ke negara. Tapi sebelum masuk ke negara menurut saya itu penting untuk memastikan semua korban itu dapat meneruskan sekolah. Yang bayarin siapa? Kalau bisa dari si aset yang dilelang ini. Kan lelang kan tidak putusan bisa, PK kan lama, sampai eksekusi bisa 2 tahun, 3 tahun lagi. Ya kalau tidak bisa, maksud saya gini, ini adalah kita harus dari misalnya pemerintah provinsi untuk bisa ini, dan tadi kan disampaikan bahwa perlu ada voice of the victims ya. Kan tadi kan Bang Reza juga mengatakan victim impact statement. Dan ada salah satu orang tua yang menjadi terlindung kami itu menyampaikan bahwa Bu, kalau bisa itu jangan langsung didor Bu kalau misalnya hukuman mati. Karena si pemerkosa ini, si pelaku ini harus juga merasa sengsara, begitu. Itu yang disampaikan. Itu pendapat para orang tua korban? Paling tidak satu orang yang menyampaikan kepada saya. Menelpon sebelum tuntutan jaksa waktu itu menyampaikan, Bu Livia tolong disampaikan bahwa jangan langsung didor, langsung mati katanya. Karena harus sengsara dulu ini. Itu anak kami sengsara bertahun-tahun loh. Dan mereka itu kan kemudian kan dibatasi ruangnya sehingga tidak bisa menyampaikan apa yang terjadi kepada mereka, kepada orang tua mereka. Dan itu kan hanya pada saat ada satu orang tua yang melihat kok ada perubahan pada anak saya, kemudian melapor. Nah itu yang kemudian membuka kasus ini. Oke, kita sudah tersambung dengan salah satu keluarga korban. Halo Bapak, saya Hotman Paris turut prihatin atas musibah yang dihadapi oleh keluarga Bapak. Saya mau bertanya Pak, kalau Bapak berkenan. Yang pertama, bagaimana Bapak tahu Anda tahu bahwa kejadian terhadap Anda pertama kali ditemukannya itu gimana caranya? Pertama yang diketahui anak saya menjadi korban pelecehan Heri itu dari pertama kan ada yang hamil itu kan ada di sini masih keluarga saya, anaknya hamil. Nah saya dikasih tahu sama orang tuanya
Akhirnya kita karena memang sama-sama keluarga, kita rundingan keluarga Pak, begitu. Dan saya tanya sendiri anak saya. Setelah saya mengetahui anak keluarga saya itu menjadi korban, akhirnya saya pulang ke rumah, saya tanya anak saya. Ternyata anak saya juga jadi korban. Itu awalnya Pak. Oh, jadi ada 2 korban yang terkait keluarga Bapak. Satu saudara Bapak yang sudah hamil dan kemudian karena ketahuan hamil, kemudian Bapak curiga dan bertanya kepada putri Bapak dan akhirnya dia mengaku bahwa dia juga korban. Iya Pak. Ada 4 Pak. Ada berapa? Ada 4. 4 orang maksudnya dari keluarga Bapak atau teman-temannya? Yang 2 keluarga saya, yang 2 keluarga saya, yang 1 tetangga. Tetangga? Iya. Dari 4 ini yang hamil berapa orang? Ada 3, hanya anak saya yang tidak Pak. 3 hamil semuanya, apakah sudah melahirkan pada saat itu atau baru sekarang melahirkan? Yang 2 sudah melahirkan, yang waktu di sekolah itu. Ya kalau yang 1 sudah melahirkannya di sini. Begitu Bapak tahu kejadian bahwa anak Anda juga jadi korban, apa yang Bapak lakukan? Apakah langsung ke polisi dan bagaimana? Tidak. Kebetulan ada saudara saya yang punya relasi dengan LBH SPP. Nah, jadi dia yang mengarahkan saya untuk minta bantuan hukum ke LBH SPP. Dan akhirnya Bapak lapor ke polisi? Iya, dan akhirnya saya dan keluarga berangkat komunikasi dengan Pak Yudi Kurnia LBH SPP dan dia yang membawa saya untuk ke Kapolda, melapor ke Kapolda. Apakah Bapak bertanya kepada putri Bapak apakah memang dia dipaksa oleh pelaku atau dibujuk rayu atau dibohongin? Apa yang terjadi? Pengakuan putri Bapak gimana? Berdasarkan pengakuan putri saya itu ya bujukan, ya tipuan, begitu Pak. Diiming-iming kayak diiming gitu, kamu mau sekolah kemana apa segala macam kayak gitu. Oh, dibujuk rayu dengan janji-janji, oh begitu. Iya, dengan janji-janji begitu. Dan yang ada perasaan yang dirasakan oleh anak saya itu ada perasaan aneh juga karena apa? Anak saya itu sadar betul bahwa ini adalah bukan sesuatu yang dia harapkan begitu ya Pak ya. Tapi anak saya itu nggak bisa untuk berontak Pak. Apakah selama tinggal di situ benar biayanya gratis atau makannya atau apa yang dikasih oleh pelaku? Awalnya gratis. Tapi yang 1 tahun ini, yang 2021 itu ada bayaran Pak. Selama 1 tahun. Oh begitu. Kemudian ini kasus jaksa sudah menuntut hukuman mati dan kebiri. Apa tanggapan Anda terhadap tuntutan jaksa? Apakah Bapak setuju? Sangat setuju. Karena gini, saya anggap ini jaksa sudah mewakili perasaan kami Pak. Selaku orang tua korban. Sangat setuju ya? Iya, sangat setuju Pak. Sekarang keadaan putri Bapak bagaimana keadaannya? Alhamdulillah sekarang dia sudah berangsur baik ya, bahkan anak saya sudah mulai sekolah lagi Pak sekarang. Dan dia diterima oleh masyarakat di sekolah? Diterima, Pak. Alhamdulillah diterima. Apa harapan Bapak berikutnya agar jangan terulang lagi seperti ini? Harapan saya ya mungkin saya lebih hati-hati gitu ya selaku orang tua. Terus ini jadi pelajaran betul buat saya. Terus yang kedua, ya tadi anak saya nggak mau putus sekolah lagi, Pak. Apakah Bapak berharap agar Pemda atau pemerintah benar-benar memperhatikan masa depan putri Anda dengan memberikan bantuan biaya? Saya kira memang seharusnya pemerintah campur tangan untuk membiayai para korban ini, begitu Pak. Karena kalau memang semuanya diserahkan pada saya, mungkin saya akan menyekolahkan sekemampuan saya. Tapi yang saya harapkan ya tadi, anak saya dapat keadilan sampai masa depannya nanti. Oke Pak, kami prihatin atas nasib putri Bapak. Ya, dan mudah-mudahan keadilan akan segera ditegakkan. Terima Amin. kasih Pak, terima kasih Bapak atas kesediaan Bapak di wawancara. Amin, makasih Bapak. Terima kasih. Yuk. Oke, kita akan istirahat dan ketemu lagi sesudah jeda berikut ini. Tetap di Hot Room.
Kembali lagi di Hot Room. Ibu Amelia dari Partai Nasdem katanya mendirikan posko pengaduan kekerasan seksual. Apakah itu dari Partai Nasdem? Dan apakah segitu banyaknya kekerasan seksual sehingga harus membuat posko? Dan hasilnya bagaimana selama ini? Ya, Bang Hotman, tanggal 18 Januari yang lalu Partai Nasdem secara resmi membuka 34 posko pengaduan kekerasan seksual di seluruh Indonesia. Sejak kapan itu? Tanggal 18 kemarin, baru kemarin Bang. Posko ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada korban, kemudian juga memberikan pendampingan hukum dan juga pelayanan atau pendampingan secara psikis kepada korban ya, dalam jangka pendek. Nah, kemudian juga kami dengan harapan tentu saja ini dapat membantu masyarakat di tengah-tengah persoalan masifnya kekerasan seksual yang ada di saat ini ya. Selain itu juga posko ini juga kami ingin mendorong gerakan melawan kekerasan seksual ya, secara gerakan nasional melawan kekerasan seksual begitu. Memang dari data yang dimiliki Nasdem sudah seberapa banyak kekerasan seksual ini? Kalau kita melihat dari catatan catatan dari Komnas Perempuan ya, dari data 2008 sampai dengan 2019 itu angka kekerasan seksual itu naik 800%. Ini angka yang sangat fantastis. 800%? 800%. 800% itu adalah angka statistika yang tercatat ya. Jadi dari korban yang melapor. Tapi fakta di lapangan korban yang tidak melapor itu banyak sekali karena takut dan memang saat ini masih ada kekosongan hukum ya. Jadi ketidakberpihakan hukum kepada korban yang tinggi itu yang menyebabkan korban takut melapor. Sejauh ini sudah berapa kasus yang sudah masuk? Sejak dibuka kemarin sudah banyak kasus yang masuk. Di antaranya sedang kami tangani adalah kasus perkosaan anak usia 10 tahun kelas 6 SD di Sulut ya, yang diperkosa oleh bapak tirinya. Anak itu sendiri mengalami kanker leukemia dan saat ini sedang kami berikan pendampingan. Kita puji hukum. Nasdem atas usaha tersebut ya. Terima kasih Bang. Berikut ini kita akan melihat, vonis kebiri kimia bagi para pelaku kekerasan seksual. Dihukum kebiri kimia, tapi ini belum eksekusi Pak ya. Jadi harus selesai dulu hukuman pokoknya. Vonis 20 tahun, jadi kalau pas mau keluar nanti baru dikebiri, begitu? Pak Reza, ya. Sesudah selesai dulu menjalani hukuman, baru dikebiri. Oke? Apakah memang dari segi psikologi itu yang tepat? Itu tidak begitu penting. Lagi-lagi saya mengoreksi anggapan kita ini. Ya. Di Metro TV saya pernah dipertemukan dalam sebuah forum diskusi dengan Ibu Khofifah ketika beliau menjabat sebagai Menteri Sosial. Ya. Ibu Khofifah atau Menteri Sosial memiliki pandangan yang berbeda dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu YMBC, terkait dengan kebiri. Menteri PPPA menganggap kebiri itu sebagai bentuk hukuman yang melipat gandakan penderitaan pelaku. Sementara Ibu Menteri Sosial memandang kebiri sebagai bentuk rehabilitasi alias tindakan. Ya. Apa kata saya? Kebiri hanya akan mujarab, hanya akan bisa menurunkan resiko residivisme kalau kebiri kita tempatkan sebagai bentuk pengobatan. Kebiri sebagai pengobatan? Ya. Jadi jangan mana ada orang mau berubah untuk dikebiri? Poin bagus, karena faktanya kebiri sebagai bentuk pengobatan dilakukan hanya berdasarkan permintaan si pelaku sendiri. Nah, Bang Hotman belum tahu ini. Permintaan. Sementara dalam hukum di Indonesia termasuk PP tentang kebiri yang merupakan turunan dari Undang-Undang 17 2016 sama sekali tidak memuat pasal atau butir tentang bagaimana otoritas hukum dalam hal ini majelis hakim menangkap kehendak dari terdakwa. Apakah Anda mau dikebiri atau tidak? Tapi kan ini kan vonis. Vonis artinya hukuman, jadi si hakim tidak perlu bertanya. Itulah ketidaktepatannya. Jadi, konstruksi bagaimana kita menempatkan. Jadi menurut Anda harus ditanyakan kepada si pelaku, lu mau gak dikebiri? Tepat. Ya pasti dia gak mau belum tentu. Karena tadi saya katakan, kebiri terbukti efektif ketika dilakukan berdasarkan permintaan si pelaku sendiri. Dengan kata lain, sebelum hari ini dikebiri, seorang pelaku harus diedukasi terlebih dahulu. Dibuat insaf terlebih dahulu. Tapi secara nyata, Mbak, ada berapa persen sih pelaku yang mau secara sukarela minta dikebiri? Secara manusiawi deh. Bang Hotman masih menganggap bahwa kebiri itu menyiksa.
Kebiri akan mujarab menurunkan resiko residivisme kalau diminta pelaku. Berarti kita bayangkan sebelum pelaku secara sadar yang mulia atau Bapak Ibu lembaga pemasyarakatan, tolong saya dikebiri, sudah muncul keinsafan, sudah muncul pemahaman bahwa kebiri tujuannya adalah tujuan yang positif. Itu pendapat dari psikolog. Sekarang saya mau tanya ke Pak Suparji, ahli hukum. Realistis enggak ada si pelaku meminta dikebiri dirinya sendiri? Baik, jadi hakim itu kan melaksanakan bagaimana undang-undang yang berlaku. Benar. Salah satunya di dalam tindak pidana kekerasan seksual, pelaku tindak pidana kekerasan seksual tadi, ada pidana tambahan, yaitu berupa kebiri zat kimia. Oleh karenanya, jika memang jaksa memandang bahwa salah satu bentuk sanksinya adalah berupa kebiri, dan kemudian menjadi suatu tuntutannya, maka ketika hakim melihat faktanya untuk bisa diputuskan seperti itu, maka tentunya adalah itu sebagai sebuah putusan tanpa harus kemudian bertanya kepada terdakwanya. Dalam konteks ini memang secara teknis, dalam PP itu ada penilaian klinis, ada kesimpulan, baru kemudian pelaksanaan. Tetap sebagai bentuk, sebagai sebuah sanksi. Jadi menurut peraturan yang sekarang, tidak perlu minta pendapat dari si pelaku. Tidak perlu. Pokoknya jaksa menuntut, hakim mengabulkan kalau memenuhi unsur-unsurnya, ada bukti-buktinya, dan dalam pertimbangan ke depan memang itu dianggap sebagai sebuah keadilan gitu. Dan ini saya kira yang penting adalah bahwa hukuman mati, hukuman kebiri itu adalah bagian komitmen hadirnya negara untuk melindungi anak-anak. Maka sebuah keseriusan, sebuah upaya yang sungguh-sungguh untuk melawan kejahatan yang sangat serius. Sampai hari ini sudah begitu banyak vonis, tapi belum satu pun pelaku kejahatan seksual yang dikebiri. Apa pendapat? Karena yang bersangkutan itu vonisnya berat, 15 tahun, masih menjalani 20 tahun. Pidana pokoknya belum selesai. Jadi setelah itu, pada sisi yang lain juga masih belum adanya kesepahaman misalnya eksekutor, karena nanti akan melibatkan Kementerian Hukum HAM, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, sampai kemudian jaksanya. Jadi ini ada melibatkan banyak stakeholder, oleh karenanya memang secara teknis tidak mudah dilaksanakan. Namun demikian, sebagai bagian hadirnya negara melawan kejahatan yang sangat serius ini, saya kira ini patut diapresiasi. Jadi Anda tidak setuju dengan pendapat dari Pak Reza psikolog bahwa justru hakim harus nanya kepada si pelaku, mau nggak lu dikebiri? Sejauh ini dalam proses persidangan, hakim, kemudian jaksa, kemudian terdakwa, maka kemudian masing-masing adalah memulai penilaian dan hakim tentunya akan memvonis sesuai dengan keyakinan. Artinya namanya vonis pengadilan itu tidak pernah minta pendapat dari si Sejauh pengetahuan saya tidak pernah minta. Gimana ini Pak Reza? Pak Reza, mana pernah ada hakim minta kepada terdakwa, lu mau nggak divonis? Oke, saya akan respon begini, jangankan bertanya. Pada akhirnya, vonis tentang kebiri pun bisa tidak dilaksanakan. Kenapa? Karena? Di dalam PP itu tertulis. Yaitu apa? Sebelum dilakukan kebiri, diperiksa dulu kesiapan yang bersangkutan. Siap atau tidak untuk dikebiri? Kalau belum siap. Mungkin kesiapan dari segi medis, apakah ada efek sampingan. Berarti harus ditanya, lu mau nggak dikebiri? Bang, saya sudah baca. Abang sudah baca belum PP-nya, saya tanya. Tapi kan vonis yang menentukan. Vonis mengatakan dihukum kebiri. Makanya saya katakan tadi, Bang, kita ini agak kurang tepat memposisikan kebiri dalam peraturan perundang-undangan kita. Harusnya? Di satu sisi menggunakan kata tindakan kebiri dikemas sedemikian rupa sebagai bentuk pengobatan. Tapi pada sisi lain ternyata mengabaikan tingkat kesadaran dari si pelaku. Namun pada sisi lain, ini kan kontradiksi satu sama lain. Pada sisi lain, kebiri bahkan bisa tidak dilaksanakan. Kalau ternyata berdasarkan penilaian si pelaku tidak siap untuk dikebiri. Kesiapan dari sisi apa? Ya tentu saja yang multidimensional, secara fisik dan juga secara psikis. Bahkan bisa ditunda berulang-ulang. Gimana Pak Suparji? Itu ada, jadi Bang Hotman, itu bukan kata Reza. Itu bukan kata Reza, itu kata PP. Iya, makanya maksudnya kesiapan itu, misalnya kita kan divaksin, harus siap dulu, dicek dulu darah tingginya. Apakah maksudnya itu? Bukan berarti harus si terdakwa mengatakan, saya siap divaksin. Gimana pendapat Bapak? Jadi di dalam pasal 6 PP tadi itu memang ada tahapan penilaian klinis, ada kesimpulan, kemudian baru pelaksanaan. Dalam konteks penilaian klinis tadi itu, memang yang bersangkutan akan diuji secara klinis melakukan kesiapan atau tidak. Kesiapan medis maksudnya? Kesiapan medis, kesiapan klinis tadi itu. Apakah memang fisiknya cocok?
Iya, betul. Takutnya ada efek sampingan gitu. Mungkin misalnya lagi darah tinggi, mungkin lagi apa. Anda berpendapat bukan berarti kesiapan pribadinya mengatakan, iya saya mau dikebiri gitu. Bukan, tapi ada penilaian klinis tadi itu. Itu sudah terlepas dari putusan hakim. Memang PP-nya mengatakan begitu. Tahapan-tahapan. Jadi ada dua penafsiran ahli hukum sama psikolog. Ya. Kalau Anda mengatakan itu adalah persiapan klinis, ada yang nggak efek sampingan kalau dikebiri, itu maksud Anda? Ya memang secara normatif dikatakan begitu. Pasal 6 jelas penilaian klinis. Di dalam proses penilaian klinis. Bukan penilaian setuju atau tidak si terdakwa. Bukan secara medis saja. Bukan. Tetapi akan dinilai kesiapan mental, kesiapan fisik yang bersangkutan, tensinya banyak, gulanya mana mungkin dan sebagainya. Dan sampai hari ini belum ada yang dikebiri di Indonesia. Karena belum selesai. Belum selesai hukuman pokok. Oke, kita istirahat dulu sesudah jeda berikut ini. Ketemu lagi di Hot Room. Pak Reza, saya masih penasaran karena dari segi logika, saya udah 36 tahun jadi pengacara. Tidak pernah hakim menanya kepada si yang akan dihukum, lu mau nggak? Anda mengatakan bahwa kalau mau dikebiri harus ditanya dulu kesiapan dia. Dia bersedia nggak? Begitu? Tidak. Saya tidak mengatakan hakim perlu bertanya ke terdakwa, tidak. Jadi apa dong? Yang ingin saya koreksi adalah betapa ternyata antar pasal dalam peraturan perundang-undangan kita seolah tidak sinkron satu sama lain. Sebaiknya menurut Bapak bagaimana yang benar? Menurut saya, barangkali ada baiknya seandainya tindakan kebiri itu ditarik. Ditarik dari peraturan perundang-undangan. Kenapa? Tadi saya katakan sejak segmen pertama, kalau bicara tentang sikap saya terkait hukuman mati, bagi saya sudah jelas hukuman mati. Ya. Tetapi kalau ternyata hukum kita konsekuen ingin menerapkan filosofi pemasyarakatan, artinya mengembalikan seorang pelaku kembali ke tengah masyarakat, maka kita harus sembuhkan dia dulu, bukan? Oh, jadi Anda melihat kepentingan si terpidana kalau kembali ke masyarakat. Pertanyaannya, perlu nggak sih mengembalikan orang seperti itu ke masyarakat? Kembali lagi pertanyaannya. Bagi saya tidak ada perlunya. Bagi Heri ya. Tentu saja kita harus nilai kasus demi kasus. Pelaku Contoh demi pelaku. Seban, langsung nyata aja. Heri misalnya. Bang, saya ini korban tersier. Dalam wacana viktimologi, saya ini korban tersier. Saya tidak pernah diperkosa oleh Heri. Nauzubillah misalnya, saya bukan keluarga korban, saya sebatas menonton televisi, saya merasakan kengerian yang luar biasa, membayangkan kalau ada sanak keluarga saya mengalami nasib serupa. Oke, kita ke Popper, kalau misalnya nanti vonisnya Heri ini ternyata cuma 25 tahun, pertanyaan saya kepada Bapak dari segi psikologis, apakah pada masa akhir pokok hukuman tahun ke-25, dia perlu nggak dikebiri atau tidak? Dan kalau tidak, kenapa? Karena yang tertulis hitam di atas putih sekarang adalah adanya kebiri, hukuman tambahan adalah kebiri, ya maka silakan. Ibu Maidida, gimana pendapat Anda terhadap Pak Reza ini? Yang tepat gitu. Justru kalau kita bicara soal intervensi kesehatan dalam kacamata kebiri, kita harusnya dengerin Pak Reza gitu yang sebagai psikolog. Dan emang udah kita kelihatan gitu dari perdebatan kebiri bahwa pidana kebiri tindakan kebiri, intervensi dalam kebiri itu cuma bisa tepat kalau dia voluntary, kalau dia pendekatannya adalah kesehatan. Di dalam undang-undang perlindungan anak ya di Perpu Kebiri itu nggak jelas paradigmanya apa. Jadi paradigmanya diganti jadi paradigma penghukuman. Saya mohon maaf nih, walaupun saya sebagai host, saya bisa berdebat dulu. Begini, pelaku ini kan kita tidak tahu bakal berbuat lagi. Pelaku yang seperti si Heri sudah melakukan perbuatan yang begitu sadis, kambuh lagi bisa terjadi. Ya. Dengan dikebiri, maka kalaupun dia kambuh, sudah tercegah perbuatan tersebut. Gimana pendapat Bapak? Nah, Ibu? kebiri itu kalau dia bakal efektif kalau memang penyebabnya adalah karena arousalnya, karena dia gairah seksualnya. Nah, banyak terjadi dalam kasus-kasus kekerasan seksual bahwa dia nggak serta-merta soal libido, tapi dia soal relasi kuasa, soal pandangan dia terhadap korbannya. Jadi sebenarnya kenapa akhirnya juga di awal wacana soal pidana kebiri juga banyak ditentang, karena tadi kita mesti ngelihat kekerasan seksual satu persatu nih. Kenapa akhirnya pelaku melakukan kekerasan seksual? Kalau emang dia karena libido, maka bisa diterapkan pidana kebiri, bisa diterapkan tindakan kebiri. Nah, kacamatanya itu harus dengan kacamata tindakan, harus ada asesmen terlebih dahulu, ada psikolog yang terlibat, ada psikiater mungkin yang terlibat, sampai akhirnya bisa dilakukan itu. Sebegitu negara harus menghabiskan waktu untuk meneliti si terpidana ini agar kembali ke masyarakat. Bukankah lebih bagus agar negara aman, ini habisin aja kebiri? Bukankah itu lebih kepentingan mayoritas?
kepentingan pribadi mungkin iya. Tapi dari segi kepentingan umat keseluruhan, apakah perlu negara harus meneliti dulu dia sehat enggak, pantas enggak, agar dia kembali ke masyarakat? Korban sudah begitu banyak, ya. Menurut Ibu gimana? Nah, Masih pantas enggak negara kasih perhatian sama dia? Ya kalau kayak gitu berarti kebijakan yang dihadirkan ya jangan konteks kebijakan Kebiri. Kita bisa lihat pakai aspek yang selaras sama pemulihan korban. Salah satu kritik kenapa akhirnya kebijakan Kebiri juga ditolak oleh teman-teman dari masyarakat sipil itu soal tidak ada rekomendasi dari kebijakan Kebiri itu yang melihat kondisi korban. Kalau misalnya waktu itu di adanya Perpu nomor 1 tahun 2016 itu yang perlu ditekankan adalah soal pemulihan korban. Bagaimana caranya hakim bisa melihat nih latar belakang kenapa suatu kekerasan seksual terjadi. Di ruang persidangan itu ada aspek terkait dengan pemulihan korban. Nah, pemulihan korban itu bisa diselaraskan dengan pertanggungjawaban pelaku. Tadi Bu Livia udah sampaikan gimana caranya aset-asetnya dia bisa disita, dilelang oleh negara dan nilainya dikelola untuk korban. Aset-aset dari si pelaku ini kayak Heri, paling juga satu rumah. Biasanya pelaku-pelaku ini kan adalah yang ekonomi menengah ke bawah. Sehingga untuk mengharapkan asetnya disita untuk kepentingan korban itu sangat tidak masuk di akal. Paling tidak ada upaya itu Bang, jadi ada upaya untuk nge-assess, untuk melihat, ngelisting harta-hartanya, lalu kemudian disinkronkan dengan kebutuhan korban. Nah itu aja yang juga miss, dan ada catatan mendasarnya juga Bang, kalau kita menerapkan pidana mati, pidana yang paling tinggi, listing aset-aset itu nggak bisa dilakukan dalam sistem, karena kita udah milih hukuman. Ibu tidak setuju hukuman Kebiri karena, tolong singkat, karena apa? Karena pendekatan hukuman nggak pernah efektif untuk Kebiri, banyak yang sudah membuktikan. Karena menurut Ibu tidak efektif. Anda mengatakan hukuman mati tidak setuju. Anda mengatakan hukuman Kebiri tidak setuju. Apakah memang si terdakwa ini harus dikasih Lamborghini keliling-keliling di Jakarta? Gimana sih Bu? Kalau saya pribadi, setiap hukuman itu harus tailor map, dilihat dari kasus per kasus. Si kasusnya Heri seperti dalam apa, kasus Heri, latar belakangnya seperti apa. Dalam kasus Heri udah jelas faktanya. Korban 13, anak lahir 9. Menurut Ibu pribadi, hukuman mati dan Kebiri atau? Kalau dilihat dalam konstruksi hukumnya, misalnya di pasal 67 itu, kalau dia pidana mati dan pidana seumur hidup, maka dia tidak bisa berbarengan dengan pidana lain. Maka kita harus pilih pidana perampasan kemerdekaan. Nah, di dalam konteks adanya pidana perampasan kemerdekaan, dia bisa dibarengi dengan pemulihan korban. Misalnya asetnya disita. Nah, itu saya yang memaksimalkan. Saya mau fokusnya pada pemulihan korban. Hukuman kan, hukuman mati. Pidana perampasan kemerdekaan saya udah bilang, pidana perampasan kemerdekaan, penjara seumur hidup pun juga ada catatan bahwa kalau ada pidana penjara seumur hidup. Jadi Ibu setuju hukuman penjara seumur hidup? Pidana perampasan kemerdekaan nanti untuk angkanya itu bisa taruh. Artinya gitu, Ibu setuju hukuman penjara aja itu aja? Iya, dan dia harus diselaraskan dengan pemulihan korban karena dia ada aset pelaku dan dia bisa pada saat melaksanakan pidana. Ibu Livia, ya sekarang ini apa yang dilakukan oleh LPSK untuk pemulihan para korban yang sekarang ini? Ada beberapa program perlindungan kami, selain tadi yang pemenuhan hak prosedural pendampingan dan ini pemeriksaan saksinya juga sudah selesai, yang kemudian rehabilitasi medis juga sempat, karena ada satu yang pada saat masuk menjadi terlindung kami itu akan melahirkan, Bang. Jadi akan melahirkan? Waktu itu, jadi November sudah melahirkan. Nah yang sekarang adalah pemulihan psikologis memang. Itu kami sudah merujuk kepada psikolog-psikolog rujukan kami di berbagai tempat, tergantung tempat tinggal, supaya anak-anak ini juga kemudian bisa dipulihkan, mereka dapat dipulihkan dan kemudian bisa menata hidupnya kembali. Karena yang penting di sini adalah masalah pemulihan tadi disampaikan oleh Mbak Medina, bahwa pemulihan korban ini perlu menjadi fokus kita juga gitu. Bagaimana caranya supaya tidak kemudian menstigmatisasi. Jadi tindakan konkret LPSK apa yang sekarang ini? Ya itu merujuk kepada para psikolog untuk pemulihan para korban. Jadi mereka bisa punya akses untuk pemulihan secara psikologis. Itu yang pada saat ini sedang berjalan, dan kemudian tentu saja bekerja sama dengan UPTD setempat ya, yang memastikan bahwa masalah pendidikan itu mereka bisa kemudian dapat akses dari pendidikan. Jadi memang ada kerjasama. Bisa nggak kasus ini waktu masih heboh LPSK seolah-olah sibuk.
Tapi 2-3 tahun lagi lupa sendiri. Ya, tapi kan program perlindungannya cuma 6 bulan, Bang. Ya. Kecuali kemudian ada permohonan dari keluarga-keluarga korban, karena kan ini kan masih anak-anak banyak kan ya, untuk meminta supaya kita memperpanjang untuk pemulihan psikologisnya. Itu bisa kita Jadi teruskan. program Anda hanya sampai 6 bulan? Program perlindungan. Habis itu LPSK tidak ada lagi urusan? Sebentar, itu salah. Yang tadi saya sampaikan adalah program pertama adalah 6 bulan. Ya. Apabila ada permohonan dari yang bersangkutan atau dari rekomendasi dari psikolog bahwa ini masih membutuhkan sesi-sesi konseling berikutnya, itu bisa kami perpanjang. Oke, terima kasih. Ibu Medina, siapa yang harus bertanggung jawab untuk pemulihan kepada korban ini? Apakah hanya LPSK atau ada perlu lembaga lain? Nah ini sebenarnya yang didorong sama rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Karena fokus pemulihan ini seringkali diabaikan dalam konteks untuk melindungi hak korban. Nah di dalam RUU itu diaturlah skemanya siapa lembaga yang memenuhi. Nah sebenarnya ini bukan peran dari LPSK sendiri. LPSK dalam konteks hak prosedural iya. Tapi kalau kita lihat dalam konteks pemulihan kan ada jaminan sosial, jaminan kesehatan, jaminan pendidikan yang harus diberikan kepada orang. Dan saat ini dia masih tercerai-berai, Bang. Jadi kayak di satu sisi dia ditanggung jawabi oleh pemerintah daerah, tapi dalam konteks pemenuhannya sendiri pun juga masih banyak catatan kan, ada penganggaran yang belum juga sempurna dan lain sebagainya. Nah tadi Bu Livia udah sempat sampaikan gitu bahwa kedepannya perlu juga nih didorong mekanisme victim fund. Victim fund itu adalah dana yang didapat oleh negara dari penerimaan bukan pajak, misalnya dari sanksi-sanksi denda, uang pengganti yang diolah oleh negara untuk bisa diberikan kepada korban dalam konteks pemulihan. Nah itu yang lagi didorong oleh teman-teman di Gerakan Hak Korban, termasuk juga yang akan juga diwacanakan Jadi di pembahasan Anda RUU berpendapat TPKS. saking parahnya kekerasan seksual tersebut, dari pendapatan Pemda atau negara pun harus disisihkan untuk pemulihan para korban ini. Betul, karena kalau kita lihat tadi Abang udah sampaikan bahwa kadang kalau kita lihat banyak juga sebagian besar pelaku yang justru secara harta dia juga tidak punya ruang untuk memberikan ganti kerugian, maka harus ada peran negara menghadirkan mekanisme yang lebih secure. Misalnya juga bisa didorong skema kompensasi. Saat ini kompensasi dibatasi untuk tindak pidana terorisme. Kedepannya mungkin kita bisa dorong juga buat kasus kekerasan seksual bisa digunakan juga untuk mekanisme kompensasi. Nasdem, bagaimana pendapat Nasdem untuk pemulihan ini? Apa wujud konkret sebaiknya dilakukan untuk pemulihan ini? Masuk di akal nggak harus disediakan dana untuk itu segala macam? Ya itu masuk akal ya, menjadi tanggung jawab negara. Jadi untuk itulah perlu kita dorong disahkannya segera RUU TPKS ya, karena di situ diatur bagaimana recovery korban ya, bagaimana korban bisa bangkit kembali secara mental, secara psikis gitu dan dapat diterima di masyarakat dan melanjutkan hidupnya. Begitu Bang. Dan itu rencana itu masih sangat panjang ya? Nah syukur alhamdulillah tanggal 18 Januari yang lalu, tepatnya kemarin itu RUU TPKS sudah kembali masuk ke dalam prolegnas 2022 di DPR. Dan hal ini juga kita ketahui bahwa belum lama ini Presiden Joko Widodo mengeluarkan statement agar mempercepat, agar Kementerian Hukum dan HAM dan KPPAI berkoordinasi dengan DPR begitu ya, berkonsultasi dan berkoordinasi dengan DPR untuk melakukan percepatan pengesahan Jadi saking TPKS parahnya kekerasan seksual terhadap anak sampai harus perlu ada dana khusus untuk itu. Ya itu menjadi tanggung jawab negara gitu. Jadi tanggung jawab negara. Kita ketahui bahwa kebanyakan pelaku kekerasan seksual ini juga dari kelompok orang yang tidak mampu begitu ya. Oke. Kita istirahat dulu sesudah jeda berikut ini. Kembali lagi di Hot Room. Di segmen terakhir ini saya akan meminta closing statement, kesimpulan dari para setiap narasumber. Yang pertama Ibu Livia, apa kesimpulan Anda terhadap baik hukuman mati, hukuman kebiri, dan juga kepedulian pemerintah atas nasib keluarga korban? Pemulihan itu harus secara komprehensif. Kita harus memastikan bahwa masa depan korban dan anak-anak mereka ini dapat, tadi disampaikan oleh orang tua korban. Setuju hukuman mati? Setuju? Hukuman maksimal. Coba bahasa yang lebih jelas. Ibu setuju hukuman mati dan kebiri atau tidak? Itu di luar wewenang LPSK Pak, Bang. Kan secara pribadi, kami kan mengurus soal saksi dan korban. Yang pasti supaya hak atas restitusi, ganti rugi dan semua pemulihan itu dapat. Apakah si korban itu berhak
agar kalau dia mengatakan sebaiknya itu dihukum mati, seperti tadi pendapat dari orang tua korban. Anda kan melindungi korban, setuju? Ya kan kita memastikan bahwa dapat mendapatkan keadilan. Terima kasih Pak Suparji. Satu lagi saya belum selesai. Dan ternyata dari informasi yang kemudian kami himpun untuk laporan tahunan LPSK di tahun 2021, lebih dari 90% pelaku tuh ternyata dikenal oleh korban, Bang. Lebih dari 90% pelaku itu dikenal oleh korban. Yang ditangani oleh LPSK, menjadi terlindung kami. Oleh karena itu kita perlu untuk memastikan pesan-pesan pendidikan masyarakat itu Jadi orang tua perlu mengawasi orang-orang di sekitar putri Anda, begitu? Betul. Terima kasih. Pak Suparji. Baik. Hukuman memiliki fungsi mengatasi, mencegah, dan menjerakan adanya tindak pidana tersebut. Oleh karenanya, saya sangat setuju dan mungkin pendapat awal dari saya semula sangat mendukung hukuman mati. Dan kita apresiasi tuntutan jaksa sudah memadukan antara konsepsi distributif dan restoratif di mana menjerakan dan sekaligus memulihkan. Jadi Anda berpendapat hukuman mati itu tepat dalam rangka untuk menjerakan orang sehingga akan berkurang tindak pidana itu? Salah satunya itu, menjerakan pelaku, menjerakan yang lain supaya tidak mencoba-coba. Perlu ada contoh gitu? Ya, sebagai sebuah contoh, kalau bermain-main dengan kejahatan seperti tadi itu, maka akan takut adanya hukuman mati. Hukuman kebiri juga setuju? Sangat setuju, karena memang terlepas pro dan kontra, hukuman mati maupun kebiri, itu adalah ada hukum positif kita. Anda setuju nggak dengan pendapat Pak Reza bahwa untuk hukuman kebiri itu perlu diminta persetujuan atau keadaan dari si korban? Atau hanya medisnya aja yang diperiksa? Dalam konteks pelayanan klinis, penilaian klinis tadi, ada beberapa tahapan. Ada medis, psikiatri, kejiwaan, dan sebagainya. Jadi Anda tidak setuju bahwa pendapat dari si pelaku harus ditanya, mau nggak dikebiri? Itu nanti akan menilai adalah dokter. Tapi dokter kalau menilai layak, dan yang kalau layak siap, kebiri begitu ya? Kebiri dan terima siap kasih. gitu. Ibu Amelia, kebiri, hukuman mati, pendapat Anda? Ya begini, hukuman mati itu sah secara konstitusi. Kemudian tidak memberikan hukuman mati pun juga sah secara konstitusi. Artinya kita tidak bisa membenturkan hukuman mati atau tidak hukuman mati begitu ya. Yang terpenting adalah konsistensi penegakan hukum terhadap kasus-kasus kekerasan seksual itu yang harus diutamakan begitu. Utamanya adalah perlindungan kepada korban kekerasan seksual dan hak-hak. Pasal 28 Undang Dasar 45 mengatakan hak untuk hidup tidak boleh dihilangkan karena alasan apapun. Berarti nggak boleh hukuman mati? Ya, kalau saya hukuman seberat-beratnya yang bisa mengakibatkan efek jera kepada pelaku. Seberat-beratnya hukuman. Terima kasih Bu Dan Amelia. segera sahkan RUU TPKS di DPR. Oke, psikolog forensik kita Pak Reza. Kita sedih, kita takut, kita marah, tapi semestinya kita tidak panik seperti ini. Kenapa saya artikan kita panik? Karena kita membabi buta sebatas bicara tentang layak tidaknya hukuman mati. Ya. Mari kita ketok pintu istana. Kenapa? Karena pada tahun 2014 keluar sebuah inpres, dokumen yang bernama Inpres GN Aksa, Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak. Inpres Gen Aksa saya tafsirkan merupakan blueprint atau cetak biru di mana Presiden mengerahkan seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk bahu-membahu mencari cara terbaik dari hulu sampai hilir untuk mengatasi masalah ini. Persoalannya hari ini seluruh lembaga negara tidak ada satupun yang membuka kembali Inpres Gen Aksa itu. Bagaimana kemudian kita bisa memberikan perlindungan maksimal bagi korban? Bagaimana kemudian kita bisa menjatuhkan hukuman maksimal bagi pelaku? Bagaimana kita bisa memberikan perlindungan maksimal kepada semesta masyarakat kalau ternyata kita abai terhadap blueprint perlindungan anak-anak kita dari kejahatan seksual? Kesimpulan Bapak? Buka kembali Inpres GN Yang Aksa. isinya intinya apa? Tadi saya katakan, seluruh kementerian dan lembaga negara terkait dimobilisasi untuk mencari cara terbaik untuk menekan kasus kejahatan seksual terhadap anak. Hampir 10 tahun usia dokumen itu. Siapa yang hari ini? Tampaknya kita lupa tentang dokumen itu. Terima kasih Pak Reza. Ibu Maidina, kesimpulan. Kesimpulannya adalah bahwa setiap kasus kekerasan seksual itu harus dilihat aspek yang paling penting, yaitu berkaitan dengan fokus pada pemulihan hak korban. Kalau dari saya kacamata pribadi terkait dengan hukuman itu bisa dalam bahasan yang lebih luas gitu, bahwa kita harus memastikan bahwa hukuman bagi pelaku itu harus selaras dengan upaya untuk memulihkan korban. Pelaku dalam hal ini pelaku kekerasan seksual, kita tahu bahwa dia terjadi karena ruang relasi kuasa, ada pandangan yang salah melihat anak sebagai orang yang harus dilindungi, itu perlu diperbaiki. Dan ketika kita bicara soal pemulihan hak korban, ketika kita menerapkan pidana mati, pidana seumur hidup, maka kita punya ruang kehilangan
kekosongan ruang gitu ya untuk memperbaiki pikiran dari pelaku, untuk menyesarakan pelaku, untuk memastikan bahwa pelaku tuh tahu bahwa perbuatannya dilakukan adalah salah. Sehingga yang kita rekomendasikan adalah hukuman yang proporsional dan menjamin bahwa hukuman itu selaras dengan pemulihan korban yang komprehensif. Terima kasih. Demikianlah kesimpulan dari para narasumber yang pada intinya kesimpulannya adalah agar para pelaku kejahatan seksual ini dihukum seberat-beratnya. Yang kedua, sampai sekarang belum tersedia pelindungan yang memadai terhadap para korban dan keluarganya, khususnya dari aspek finansial, terutama aspek finansial untuk menjamin masa depan dari keluarga korban. Itulah yang perlu segera ditindaklanjuti oleh para wakil kita di DPR. Dan kepada para pemirsa dan juga kepada narasumber semuanya, kami mengucapkan terima kasih atas kontribusinya. Sampai ketemu malam ini jam 9.30 hari Rabu, Hot Room hanya di Metro TV yang hot-hot.